Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Azhar dengan nomor NPM 10120163 kelas C6 Manajemen angkatan 2020 kampus Universitas Teknologi Digital. Saya Muhammad Rizky dengan nomor pokok mahasiswa 101201555 dari kelas C6 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Pada kali ini, kami akan membahas mengenai struktur organisasi. Langsung saja, berikut pembahasannya. Struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali, dan pimpinan organisasi, berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Struktur organisasi menunjukkan alur perintah yang mengindikasikan jabatan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing tipe karyawan. Struktur organisasi menggambarkan kerangka dan susunan hubungan di antara fungsi, bagian, atau posisi, juga menunjukkan hierarki organisasi dan struktur sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab, dan sistem pelaporan terhadap atasan, dan pada akhirnya memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi tetap hidup, walaupun orang datang dan pergi, serta pengkoordinasian hubungan dengan lingkungan. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dalam manajemen dapat mendorong peningkatan efektivitas kegiatan usaha. Dengan adanya struktur organisasi, maka stabilitas dan kontinuitas organisasi tetap bertahan. Struktur organisasi berfungsi sebagai alat untuk membimbing ke arah efisien dalam penggunaan pekerja dan seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam meraih tujuan organisasi. Berikut ini definisi dan pengertian struktur organisasi. Menurut Robin dan Coulter tahun 2007, struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu, tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Kemudian menurut Hasibuan tahun 2004, struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan tipe organisasi, perdepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali, dan sistem organisasi. Kemudian menurut Siswanto tahun 2005, struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja. Menurut Robin tahun 2003, struktur organisasi adalah rantai perintah yang digambarkan secara grafis dengan menggunakan bagan organisasi. Menurut Sunarto tahun 2003, struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Selanjutnya, unsur-unsur struktur organisasi. Menurut Siswanto tahun 2005, struktur organisasi memiliki 4 unsur utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, spesialisasi aktivitas. Spesialisasi aktivitas mengacu pada spesialisasi tugas-tugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi atau pembagian kerja, dan pengaturan tugas-tugas tersebut menjadi satu satuan kerja atau departementasi. Di dalam sebuah organisasi, pembagian tugas pekerjaan adalah keharusan mutlak. Tanpa itu, kemungkinan terjadi tumpang tindih sangat besar. Pembagian tugas pekerjaan pada akhirnya akan menghasilkan departemen-departemen terkecil dalam organisasi, yang merupakan dasar yang digunakan untuk mengelompokkan sejumlah pekerjaan menjadi satu kelompok. Kemudian yang kedua, standarisasi aktivitas. Standarisasi kegiatan merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayak dugaan aktivitasnya. Menstandarisasi berarti menjadikan kegiatan pekerjaan seragam dan taat azas. Kemudian yang ketiga, koordinasi aktivitas. Koordinasi aktivitas yaitu proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dan fungsi-fungsi suborganisasi dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi untuk menciptakan keserasian gerak langkah unit-unit yang ada dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang keempat, sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan.
Sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan mengacu pada lokasi otoritas pengambilan keputusan. Dalam struktur organisasi yang disentralisasi, keputusan diambil pada tingkat tinggi oleh manajer puncak atau bahkan oleh seorang saja. Dalam struktur yang didesentralisasikan, gaya pengambilan keputusan dibagi di antara para bawahan pada hierarki manajemen menengah dan bawah. Jenis-jenis struktur organisasi. Menurut Stoner, secara formal, struktur organisasi dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu A. Struktur organisasi berdasarkan fungsi. Struktur organisasi jenis ini menggabungkan semua orang yang terlibat dalam suatu kegiatan atau beberapa kegiatan terkait menjadi satu bagian. Sebagai contoh, sebuah organisasi dibagi berdasarkan fungsi bila mempunyai bagian-bagian produksi, pemasaran, dan penjualan yang secara terpisah. Kelebihan dan keunggulan struktur organisasi berdasarkan fungsi adalah 1. Cocok bagi lingkungan stabil. 2. Menunjang pengembangan keahlian. 3. Memberi kesempatan bagi para spesialis. 4. Hanya memerlukan koordinasi minimal. 5. Hanya memerlukan keperluan antara pribadi yang kecil. Adapun kekurangan dan kelemahan struktur organisasi berdasarkan fungsi adalah 1. Pada organisasi yang besar, tanggapan lebih lambat dan diterima. 2. Menyebabkan terjadinya kemacetan karena pelaksanaan tugas yang berurutan. 3. Tidak merangsang inovasi perspektif yang sempit. 4. Dapat menimbulkan konflik mengenai prioritas produk. 5. Tidak menunjang pengembangan manajer umum. 6. Mengatur rasa tanggung jawab atas kelancaran kerja secara keseluruhan. B. Struktur organisasi berdasarkan produk atau pasar. Struktur organisasi berdasarkan produk adalah struktur organisasi yang mengumpulkan dalam satu unit kerja semua yang terlibat dalam produksi dan pemasaran dari sebuah produk atau kelompok produk yang terkait dan berhubungan dengan tipe pelanggan tertentu. B. Struktur organisasi berdasarkan produk atau pasar. Struktur organisasi berdasarkan produk adalah struktur organisasi yang mengumpulkan dalam satu unit kerja semua yang terlibat dalam produksi dan pemasaran dari sebuah produk atau kelompok produk yang terkait dan berhubungan dengan tipe pelanggan tertentu. Kelebihan atau keunggulan struktur organisasi ini adalah 1. Cocok untuk perubahan yang cepat. 2. Memungkinkan adanya visibilitas produk yang tinggi. 3. Memungkinkan konsentrasi penuh terhadap tugas-tugas. 4. Kejelasan tanggung jawab. 5. Memungkinkan pemrosesan tugas-tugas ganda secara paralel. 6. Memudahkan pelatihan manajer umum. Adapun kekurangan atau kelemahan struktur organisasi ini adalah 1. Menyebabkan terjadinya pertikaian untuk alokasi sumber daya. 2. Tidak mendukung koordinasi aktivitas antara berbagai divisi. 3. Mendorong pengabaian prioritas jangka panjang. 4. Memungkinkan menurunnya pendalaman kecakapan. 5. Menimbulkan konflik antar tugas divisi dengan prioritas perusahaan. C. Struktur organisasi matriks. Pada struktur organisasi matriks terdapat dua jenis struktur yang berjalan secara serempak. Bagian fungsional tetap memiliki wewenang atas pelaksanaan standar profesional unit mereka. Sementara tim-tim proyek diciptakan sejauh dibutuhkan untuk menjalankan program-program khusus. Anggota tim diambil dari berbagai bagian fungsional dan melapor kepada manajer proyek yang bertanggung jawab atas kerja tim. Kelebihan dari organisasi matriks ini adalah 1. Memberikan keleluasan kepada organisasi. 2. Merangsang kerjasama dan disiplin. 3. Melibatkan, memotivasi, dan menentang para pegawai. 4. Mengembangkan keterampilan pegawai. 5. Membebaskan pimpinan teras dan keharusannya menyusun rencana. 6. Merangsang orang untuk mengidentifikasi diri dengan produk akhir. 7. Memungkinkan para pakar dialihkan ke setiap bidang yang memerlukannya. Adapun kekurangan dari struktur organisasi ini adalah 1. Risiko timbul perasaan anarki. 2. Mendorong terjadinya persaingan kekuasaan. 3. Dapat menimbulkan lebih banyak diskusi daripada tindakan.
4. Menuntut adanya keterampilan yang tinggi dalam hubungan antar perorangan. 5. Penerapannya memerlukan biaya yang besar. 6. Ada risiko beberapa tim proyek mengerjakan tugas yang sama. 7. Merugikan moral jika pegawainya harus dihukum kembali. Bentuk-bentuk struktur organisasi. Menurut Hasibuan, berdasarkan hubungan yang ada pada organisasi, terdapat 5 jenis bentuk struktur organisasi, yaitu A. Bentuk organisasi lini atau garis atau komando. Bentuk organisasi garis ini pertama kali muncul di kalangan militer dan merupakan bentuk organisasi yang paling tua. Bentuk ini diciptakan oleh Henry Fayol. Di samping itu, bentuk organisasi garis merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana. Disebut sebagai organisasi lini atau garis atau komando apabila pucuk pimpinan dipandang sebagai sumber kekuasaan tunggal. Seluruh ketentuan, keputusan, dan kebijakan berada pada puncak pimpinan. Wewenang pucuk pimpinan didelegasikan kepada satuan-satuan unit di bawahnya berdasarkan garis komando. Pada bentuk organisasi lini atau komando dikenal adanya unsur pimpinan dan unsur pelaksana. Pimpinan yang dimaksud merupakan pucuk pimpinan tunggal di struktur organisasi, sedangkan pelaksana merupakan orang-orang atau unit yang terlibat langsung dalam pencapaian tujuan organisasi. B. Bentuk organisasi fungsional. Organisasi fungsional merupakan suatu bentuk departementasi. Setiap orang terlibat dalam sebuah kegiatan fungsional seperti kegiatan pemasaran atau keuangan yang dikelompokkan ke dalam satu unit. Organisasi ini merupakan bentuk organisasi yang disusun berdasarkan fungsi yang telah dibuat sesuai dengan kepentingan organisasi. Organisasi fungsional memiliki beberapa ciri khusus, antara lain wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi yang ada di bawahnya, sehingga seorang bawahan dapat menerima perintah dari beberapa orang pimpinan, tidak menekankan hierarki struktural. C. Bentuk organisasi lini dan staf. Organisasi yang telah berkembang semakin luas akan timbul berbagai kesulitan bagi seorang pimpinan dalam mengambil suatu keputusan, sehingga pimpinan tersebut merasa perlu untuk minta bantuan kepada orang lain yang dianggap mampu dan ahli. Oleh sebab itu dibentuklah suatu staf penasehat yang merupakan kumpulan orang-orang yang ahli dalam bidang-bidang tertentu. Adapun tugas dari staf tersebut adalah membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan. D. Bentuk organisasi, fungsi, dan lini. Suatu bentuk organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada per kepala unit untuk mengambil keputusan dalam bidang pekerjaan tertentu, dan selanjutnya pimpinan tertinggi tadi masih melimpahkan wewenang kepada pejabat fungsional yang melaksanakan bidang pekerjaan operasional, dan hasil tugasnya diserahkan kepada kepala unit terdahulu tanpa memandang eselon atau tingkatan. E. Bentuk organisasi lini, staf, dan fungsi. Bentuk organisasi gabungan ini pada dasarnya merupakan bentuk dari kombinasi struktur organisasi yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga bentuk struktur organisasinya dapat berupa gabungan dari bentuk organisasi garis dan staf, garis dan fungsional, fungsional dan staf, atau kombinasi dari ketiga bentuk organisasi tersebut, sehingga bentuk struktur organisasi gabungan ini akan mempunyai kebaikan serta kelemahannya mengikuti kebaikan mampu kelemahan organisasi yang dibentuk dalam rangka penggabungan tersebut. F. Bentuk organisasi komite. Suatu organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Organisasi komite mengutamakan pimpinan, artinya dalam organisasi ini dapat pimpinan kolektif, presidium atau plural eksekutif, dan komite ini bersifat manajerial. Komite dapat juga bersifat formal atau informal. Komite-komite itu dapat dibentuk sebagai suatu bagian dari struktur organisasi formal dengan tugas-tugas dan wewenang dibagikan secara khusus. Suatu organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu lainnya dilaksanakan secara kolektif. Organisasi komite terdiri dari 1. Executive Committee, yaitu para anggotanya mempunyai wewenang lini. 2. Staff Committee, yaitu orang-orang yang hanya mempunyai wewenang staf. Berdasarkan pemaparan tadi,
dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi merupakan elemen penting dalam manajemen yang membantu dalam mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan. Penyusunan struktur organisasi yang tepat dapat mendorong peningkatan efektivitas kegiatan usaha serta memberikan stabilitas dan kontinuitas bagi organisasi. Seperti yang dikatakan Jim Collins, mereka yang mengubah organisasi yang baik menjadi organisasi besar dimotivasi oleh dorongan kreatif yang mendalam dan dorongan batin untuk keunggulan murni semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Sekian dari kami, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira, Universitas Teknologi Digital telah membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru. Universitas Teknologi Digital beralamat di Jalan Cibugu Indah nomor 3 Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, bisa banget untuk mendaftar di link yang tersedia di kolom deskripsi.